Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anakku sekalian, berjumpa kembali dengan saya selaku guru materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, kita akan melanjutkan materi kita. Sebelum melanjutkan, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikutnya materi kita adalah materi agama, Islam dan budi pekerti. Kemudian ada beberapa tema yang kemudian masih kita preview kembali. Mungkin anak-anak di pertemuan kemarin masih ingat ya, pengertian hari kiamat, kemudian macam-macam kiamat, ada kiamat sugro dan kiamat kubro, dan ada beberapa kemudian dalil dan aklinya dalil tentang hari kiamat. Insyaallah sudah Bapak sampaikan di pertemuan kemarin. Sehingga hari ini kita akan melanjutkan kembali materi berikutnya, yaitu yang pertama hari kiamat menurut ilmu geologi, astronomi dan fisika Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Kemudian yang ketiga adalah beberapa peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Dan terakhir adalah hikmah dari kita meyakini dan mengimani tentang hari kiamat Baik, berikutnya kita masuk. Yang pertama adalah tentang tinjauan hari kiamat menurut keilmuan 3 ilmu. Yang pertama geologi. Anak-anak sekalian, dalam ilmu geologi itu bumi ini terdiri dari semacam gas panas atau istilahnya nebula Kemudian di dalam perut bumi itu masih tersimpan gas-gas panas yang karakternya itu berkembang dan mendesak Dan mendesak untuk apa? Untuk keluar Itu. Kemudian yang kedua adalah dari ilmu astronomi. Apa itu? Yaitu bahwa planet-planet yang beredar di angkasa planet di angkasa itu mengelilingi matahari, sehingga peredaran ini pun berjalan rapi tanpa terjadi tabrakan dan benturan. Karena apa? Karena adanya daya tarik. Karena ada daya tarik Kemudian daya tarik menarik yang tidak selamanya utuh Nah, kemudian yang ketiga adalah ilmu fisika, sehingga letak matahari itu diperkirakan 150 dikali 1 juta kilometer jauhnya dari bumi, sehingga sinar matahari akan sampai ke bumi dalam waktu 8 menit 20 detik. Begitu dahsyatnya sinarnya matahari yang menyengat ke bumi kita ini Nah, baik itu. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah ketika seorang budak melahirkan anak majikannya. Nah, ini kalau Bapak terjemahkan adalah kalau dulu itu ada istilah budak Nah, kalau di era sekarang mungkin istilahnya pembantu Di pembantu melahirkan anak majikannya, kurang lebih seperti itu. Yang kedua tanda terjadinya kiamat adalah ketika para penggembala unta hitam mulai bersaing dengan lainnya di atas konstruksi gedung-gedung yang tinggi. Artinya sudah mulai orang ingin membangun sesuatunya itu dengan hal yang istilahnya bersaing Kalau bangunannya tinggi-tinggi gitu kan. Nah, mungkin orang sudah bersaing ingin membangun gedung-gedung membangun rumahnya, sehingga
mengalahkan tempat ibadahnya, umpama mengalahkan masjid, mengalahkan musolanya dan sebagainya, sehingga kondisinya seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga adalah tanda-tandanya adalah lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Ya, hal tersebut mungkin anak-anak melihat dan merasakan ya, di kondisi pandemi ini banyak para ulama, banyak orang alim, ya, banyak orang pandai, profesor dan yang pintar-pintar itu Allah wafatkan, ya, artinya wafat dalam keadaan wafat, meninggal dunia. Sehingga apa yang terjadi ketika banyak orang alim, para ulama yang wafat, maka otomatis ilmu itu hilang. Nah, makanya kalau ilmu itu kalau selalu ditransfer ya, atau diberikan ke murid-murid, insya Allah itu masih ada. Tapi kalau ya orang-orang yang alim, orang-orang yang ulama itu tidak ada, itu ya kebodohan kita terhadap agama itu ya menjadi akhirnya ya seperti itu. Yang keempat adalah meluasnya perilaku orang ya yang gemar minuman khamr, minuman keras ya. Maka anak sekalian ya, Bapak mengingatkan ya, kita harus menjauhi hal tersebut ya. Karena apa? Karena ini rawan ya, rawan untuk tidak diterimanya amal ibadah kita selama 40 hari. Bahkan melebihi, itu ada keterangan begitu. Sehingga perlu kita waspadai, perlu kita hati-hati dalam bergaul, siapa teman kita, terus kita harus diajak, kita harus mau dan tidak, itu kita harus berani dan menyampaikan kepada ya yang mengajak itu, mohon maaf dengan cara yang bijak aja ya. Nah, supaya kita terkesan sopan ya, sopan. Jadi bukan biasanya lawan orang yang mengajak kita untuk mengajak ke kejelekan itu biasanya kita dianggap ngalim ya, so alim dan sebagainya. Tidak juga sebenarnya, kita tegas tapi kita harus sopan, sehingga nanti dia akan lebih banyak bisa menerima. Berikutnya adalah masa atau waktu itu terasa amat pendek ya. Mungkin anak merasakan kok semakin hari waktu kita semakin pendek ya. Hari ini kita masuk di hari Kamis, besok tidak terasa masuk Jumat, lusa masuk ke Sabtu, terus begitu waktu itu ya, cepat sekali. Yang keenam adalah munculnya Dajjal. Siapa Dajjal itu? Dajjal itu yaitu ya rajanya setan, iblis lah gitu ya. Jadi rajanya orang tadi, iblis itu punya anak gitu kan, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nanti ada keterangan banyak sekali untuk menguatkan. Silakan nanti bisa dilihat di link YouTube tentang siapa Dajjal itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah terbitnya matahari dari arah barat. Nah, ini belum kelihatan, bahkan belum nampak ya, belum nampak ya. Maka ini akan terjadi gitu ya. Baik, berikutnya masuk kepada peristiwa. Beberapa peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat. Apa saja itu? Yaitu Yaumul Ba'ats, ialah hari dibangkitkannya makhluk yang bernyawa. Siapa itu? Ya manusia. Dari mana? Dari kematiannya. Yang ratusan tahun, yang ribuan tahun, itu akan dibangkitkan oleh Allah. Begitu ya. Nah, hal tersebut tertulis ya, atau termaktub di Al-Quran surat An-Nahl ayat 38. Kemudian yang kedua, Yaumul Hasr atau alam mahsyar. Apa itu? Ialah tempat yang luas dan seluruh manusia dikumpulkan di tempat tersebut. Nah, dikumpulkan ya, manusia semuanya dari satu, numplek-plek gitu ya. Nah, hal tersebut termaktub dalam surat Al-An'am ayat 22. Yang ketiga adalah Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan semua amal perbuatan manusia. Ya, baik buruknya dihitung di Yaumul Hisab. Maka kita harus banyak amal baiknya, sehingga kita akan dipercepatkan oleh Allah untuk masuk ke mizan dan masuk surga. Nah, luar biasa. Baik, berikutnya yang keempat adalah mizan. Setelah selesai, malah masuklah ke mizan, yaitu timbangan amal. Nah, kalau amalnya baik, insya Allah ya, insya Allah akan mempercepat kita kepada surga. Sehingga yang terakhir adalah surga dan neraka. Akibat ada sebab akibat ya.
Kalau sebabnya baik, insya Allah akibatnya nanti baik, gitu ya. Surga itu apa? Tempat penuh kenikmatan, ya, yang banyak, penuh kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada makhluknya yang beriman tadi itu. Yang berikutnya adalah neraka, itu tempat penuh dengan siksaan dan azab Allah, bahkan kutukan Allah. Nah, itu ya. Untuk siapa? Ya mereka yang kemudian melanggar aturan Allah, ya, dan sebagainya. Maka Bapak mengingatkan, ayo semuanya kita jaga ibadah kita, sholat 5 waktu kita, dan apapun itu, ya. Amal ibadah yang Allah perintahkan kita ikuti, kita jalankan. Bismillah, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengharap ridha Allah semata. Ya, kita anak-anakku sekalian. Baik, yang terakhir, ya, yang terakhir adalah kita, ya, Bapak berikan 4 soal yang terkait dengan tugas pemahaman. Nah, Bapak berharap anak-anak bisa menyelesaikan, ya. Insyaallah jawaban sudah ada di penjelasan Bapak tadi, ya. Yang pertama menjelaskan hari kiamat menurut ilmu, ya. Kemudian yang kedua menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Yang ketiga menyebutkan peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Dan yang terakhir adalah mengambil pelajaran atau hikmah dalam beriman kepada hari kiamat. Itu apa? 3 saja, 3. Saya banyak lah, tapi Bapak minta 3. Jangan lupa nanti jawabannya ditulis di buku tulis, kemudian difoto, dikirimkan ke Google Classroom, ya, sesuai. Insya Allah nanti Bapak akan cek itu kondisinya, ya. Pastikan anak-anak mengerjakan, ya. Kemudian jangan lupa Bapak mengingatkan juga, mungkin yang kemarin belum sempat mengumpulkan tugasnya, segera mengumpulkan, ya, supaya tidak menjadi beban, ya. Dikumpulkan dan dikerjakan, insya Allah semuanya sudah ada di penjelasan Bapak. Bismillah, mudah-mudahan, ya, kita, dan jangan lupa Bapak mengingatkan kita selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan salat 5 waktu, dengan menjalankan perintah Allah, membaca Al-Qur'an dan sebagainya, birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua, berbakti kepada guru-guru kita dan sebagainya, ya. Insyaallah itu akan mengantarkan kita untuk sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu aja dari Bapak. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.